Sahabat DBS, Discovery Bible Study. Hari ini kita akan belajar firman Alkitab kita dari Amsal 25 ayat ke-28 yang mengatakan demikian. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Banyak kota-kota kuno dikelilingi oleh tembok pelindung dari musuh. Saya mengangkat dua kata yang menarik di sini, yaitu kata orang dan kata kota. Orang tidak dapat mengendalikan diri, kota yang roboh temboknya. Ya, seperti kota yang roboh temboknya. Kata kota dan orang. Kota itu bicara tentang sebuah tempat, bangunan, ataupun ada jiwa-jiwa yang berlindung di belakang kota itu. Ya, orang-orang yang ada di belakang kota itu. Sama dengan orang. Orang juga bukan bicara tentang satu pribadi, tetapi orang bicara ada jiwa-jiwa, orang-orang yang juga berlindung di belakang orang itu. Jadi sama-sama, baik kota maupun orang, berbicara tentang ada jiwa-jiwa yang berlindung di belakangnya. Sahabat sekalian, kenapa iblis suka mengincar pemimpin, ya, orang yang memiliki panutan, menjadi seorang panutan, pemimpin, gembala, orang yang menjadi teladan? Karena apa? Karena sasaran bidiknya ketika pemimpin gembala itu jatuh, maka orang-orang yang berlindung di bawahnya itu akan banyak ikut jatuh, ya, ikut tercerai-berai. Ya, ikut menjadi kehilangan panutan, dan itu mudah untuk dihancurkan. Maka itu dosen saya pernah mengatakan, hati-hati kita sebagai seorang pemimpin, ya. Karena apa? Karena orang yang ada di belakang kita itu loh, yang begitu percaya, yang menaruh harapnya berjalan mengikuti pemimpin mereka. Kalau kita salah, kita sesat, kita berbuat yang tidak benar, itu kasihan mereka yang orang-orang di belakangnya itu yang menjadi sasaran untuk dihancurkan. Sahabat, kesusahan hidup bisa aja terjadi dalam diri kita. Tetapi salah satu kesusahan hidup yang paling berat dalam hidup kita yang kita rasakan, salah satunya adalah pengendalian diri. Ya, sahabat ya, pengendalian diri. Maka itu di dalam Alkitab dikatakan salah satu buah-buah roh, yaitu pengendalian diri, mengendalikan diri. Tidak ada hukum, kitab Galatia mengatakan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya pengendalian itu penting bagi kota, bagi orang, ya, karena ada jiwa-jiwa yang berlindung di belakangnya itu loh. Pengendalian diri itu penting. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya melihat bahwa Allah berbicara melalui Rasul Paulus ketika dia menulis kalimat ini. Ini kalimat yang penting, ya. Bagaimana dia menuliskan buah-buah roh, salah satunya mengendalikan diri. Bahkan kalimatnya yaitu tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum apapun yang menggugurkan dari 9 buah roh itu. Sahabat, ini sangat penting bagi kita, ya. Kesusahan hidup salah satunya adalah pengendalian diri. Jadi kita gak bisa semua itu kita bilang kepada Tuhan, kok hidupku begini, hidupku susah, ya, dan segala macam. Tetapi kita melihat bahwa pengendalian diri di dalam diri kita, di dalam orang, itu sangat penting supaya kita hidup di dalam rule-nya Tuhan, dalam aturannya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Sahabat, ada beberapa bagian dari pengendalian diri yang hari ini kita mau belajar sama-sama, yaitu pertama, mengendalikan diri dalam hal lidah. Lidah itu kecil. Alkitab mencatat tentang lidah itu penting dan banyak, ya. Bagaimana biarpun kecil, tetapi itu bisa mengendalikan, bisa membuat hidup kita jadi berubah, ya. Gara-gara lidah, berapa banyak orang menanggung akibatnya kesusahan. Dan bukan hanya orang itu, sekali lagi, orang-orang yang di belakangnya, jiwa-jiwa yang di belakangnya, itu pun akan menanggung hal yang sama akibat perbuatan dari satu orang, ya, yang dia buat
itu melibatkan keluarganya, melibatkan orang-orang di belakangnya. Maka itu penguasaan diri kepada lidah itu penting. Kadang kita perlu ya sahabat, untuk tidak perlu bicara pada waktu yang tidak perlu kita bicara. Tetapi perlu kita bicara, tetap pada waktu kebenaran itu harus dibicarakan, pada waktu yang tepat. Maka itu kita nggak perlu kepo, nggak perlu ikut campur urusan orang yang bagi kita ya itu tidak membuahkan sesuatu hal yang bermanfaat ya. Dan kita juga belajar untuk mengendalikan lidah kita di zaman teknologi yang sekarang semua cepat berubah. Kita perlu mengendalikan lidah kita dengan tulisan tangan, dengan cara berpikir, cara berbicara. Itu penting sekali di dalam pengendalian ya. Karena apa? Sekali lagi, karena itu bisa merugikan diri kita dan orang-orang yang ada di belakang kita. Yang kedua, yang perlu kita belajar pengendalian diri yaitu tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita harus mengendalikan di dalam pimpinan Allah, di dalam disiplin diri kita. Kita ini hidup di dalam pertandingan dan kita harus fokus kepada pertandingan itu, khususnya di dalam mendisiplin tubuh kita ini. Soal makan dan minum itu pun perlu belajar untuk disiplin. Tetapi ada bagian sampai orang terjerat di dalam dosa. Apa itu? Seksual. Ya, seksual itu bisa mengikat. Ya, mungkin nampaknya kita melihat itu hal yang oke gitu ya. Tetapi dampaknya mengerikan sahabat. Bukan hanya dia, tetapi mengerikan bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Entah itu anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, sahabat kita, ya, jemaat kita yang kita layani. Itu dampaknya itu semua akan kena saudara dari dosa, tidak bisa mengendalikan tubuh kita. Maka itu pada waktu kita mau berbuat sesuatu ya di dalam kenikmatan dunia, hati-hati saudara. Kita perlu hidup di dalam takut akan Tuhan supaya kita belajar mendisiplin diri kita dan kita minta kekuatan Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan yang kita miliki, khususnya di dalam tubuh ini. Memang daging itu lemah, ya, daging itu penurut, roh itu penurut, daging itu lemah. Tetapi bukan berarti kita akhirnya kalah dengan daging itu. Justru dengan kekuatan dari firman Allah, kekuatan bersama Allah, kita akan menghadapi semua itu dengan anugerah Tuhan, ya, pengendalian diri terhadap tubuh kita. Kemudian yang ketiga, sahabat, pengendalian apa selain kepada lidah kita, tubuh kita? Yang ketiga adalah sumber daya yang ada, yang kita miliki. Contohnya waktu. Pengertian waktu itu ada dua, saudara. Kairos dan kronos, ya. Kronos itu bicara tentang urutan waktu pagi, siang, malam. Tetapi kairos ini bicara tentang waktu yang berharga, kesempatan yang berharga. Kesempatan itu tidak akan kembali, ya. Dia akan lewat begitu cepat. Kalau kita tidak menangkap kesempatan yang baik dari Tuhan, itu akan lewat. Berapa banyak sahabat kita takut untuk mengambil kesempatan berharga itu. Kita menyia-nyiakan waktu yang berharga itu, ya, dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Contohnya, belajar di BS, belajar Alkitab. Bagi kita mungkin bisa saja berpikir itu membosankan, ya. Itu membuang waktu, tapi itu adalah pengertian yang salah. Karena itu justru kita menangkap pesan Allah, kita menangkap waktu yang berharga untuk belajar firman baik-baik. Sehingga kehidupan di luar, tantangan di luar, kita bisa kuat, kita diberikan hikmat dari Allah di dalam apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan. Selain tentang waktu, ya, apalagi tentang uang. Uang bisa menjadi teman yang baik, tetapi bisa menjadi teman yang jahat, ya. Uang sebenarnya netral, tetapi menjadi kejahatan, yaitu cinta, membuat kita tidak bisa mengendalikan kepada uang itu. Contoh, kartu kredit, penggunaan kartu kredit. Saking banyaknya apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, kita melihat dan kita nggak bisa mengendalikan akan uang, ya, mudah menggesek dan akhirnya terjerat di dalam hutang kartu kredit, hutang yang bunga berbunga. Beberapa teman, ya, yang saya lihat karena hutang kartu kredit, mereka kesulitan sekali
Bahkan mereka hidup di dalam ketidaknyamanan, ketidaknyamanan. Karena debt collector datang ya, dan itu membuat sangat tidak aman dan tidak nyaman. Ketakutan, bukan hanya dia loh, tetapi jiwa, sekali lagi orang-orang, jiwa yang ada di belakangnya, anak-anaknya ya, keluarganya, mereka juga sangat tertekan ya dengan orang di depan itu yang melakukan kesalahan di dalam ketidakbisa pengendalian diri kita. Sahabat, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Maka itu Alkitab mengatakan orang, kota, orang tidak dapat mengendalikan diri. Itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sahabat, hidup kita memang tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Siapapun kita tidak bisa sempurna karena kita adalah ciptaan, kita bukan pencipta. Maka itu ketika ada kegagalan di dalam diri kita, di dalam pengendalian diri, kita jangan terus hidup di dalam kungkungan, perbudakan, ketidakbisaan pengendalian diri dan kita nggak bisa keluar. Maka itu kita butuh anugerah Allah. Kita harus datang kepada Allah. Pertobatan pribadi kita kepada Dia. Mengakui semua dosa kita. Betapa kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita butuh Tuhan, Allah kita yang memampukan kita. Datang minta pertobatan. Allah mengampuni kita, sahabat. Dia dengan maha besar, maha kasih membuka tangannya untuk memanggil kita pulang kepada Dia. Jangan sampai ketika kita salah melakukan tindakan, kita malah lari dari Tuhan. Kita malah meninggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Sahabat, kekuatan kita cuma dari Bapa yang mengasihi kita. Maka itu ketika engkau hidup di dalam kesesakan, karena kesalahan di dalam melangkah, di dalam pengendalian diri, yuk pulang kepada Bapa. Minta ampun kepada Bapa. Ada pengampunan bagi kita. Dan kita hidup di dalam pertobatan. Memulai hidup dengan seluruhnya total. Bergantung sepenuhnya. Ingat sahabat, kita gak sendiri loh. Kita ada jiwa, nyawa di belakang kita yang menggantungkan hidupnya kepada kita. Kita gak bisa berpusat kepada diri kita. Tapi kita melihat mereka yang menaruh harapnya. Ya, yang menaruh harapnya kepada kita, seperti kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Mari sahabat, kita hari ini belajar melihat bahwa pentingnya pengendalian diri kita di dalam anugerah Tuhan. Bersama saya, Erika Fani, seorang pejuang kanker ganas. Salam IC3. DBS IC3, Rumah Tenang IC3 Filia.